Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita untuk memikul salib dalam menjalani hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dan salib yang Tuhan izinkan untuk kita pikul terkadang berbeda-beda. Setiap tantangan, persoalan, beban hidup yang Tuhan izinkan kita alami, itu mungkin merupakan salib kita masing-masing. Oleh karena itu, ketika Tuhan mengizinkan engkau untuk memikul salib, pikulah dengan tekun, dengan setia, dengan tetap mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Tetap jalani setiap bagian, tantangan, persoalan, ujian yang Tuhan izinkan kita alami dengan setia. Karena di balik setiap salib yang kita pikul, ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi terkadang dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ketika Tuhan mengizinkan kita memikul salib, kita berkata, Tuhan, ini terlalu berat bagi saya. Kalau Tuhan berkenan, izinkan saya untuk memotong sedikit dari salib ini, karena saya sudah tidak sanggup lagi. Maka ketika kita sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita mulai memotong salib kita. Kita berpikir dengan memotong salib kita menjadi lebih pendek, kita akan lebih ringan berjalan, kita akan lebih sukacita, kita akan lebih berbahagia dalam menjalani hidup kita, memikul salib kita. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah pikul salib kita dengan setia. Karena di balik setiap persoalan hidup yang kita alami, ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Setelah kita memotong salib kita, kita berkata bahwa salib kita sudah begitu ringan. Mungkin dengan sukacita kita mungkin berjalan walaupun ada beban, tapi karena sudah merasa agak sedikit ringan, kita mulai tertawa, bisa berbahagia, berjalan sambil mungkin melantunkan lagu-lagu. Tapi tanpa sadar sebenarnya ketika kita mengurangi salib itu, ada sesuatu yang pasti kita alami di depan kita. Setelah kita memotong salib kita berkata kita bisa berjalan, kita bisa lebih ringan untuk berjalan memikul salib kita. Ada kalanya setelah salib yang begitu ringan kita pikul, kita berkata juga, Tuhan, saya pun tidak sanggup lagi untuk memikul salib ini. Ini masih sangat-sangat berat bagi saya. Tuhan, tolong izinkan saya untuk memotong sedikit dari salib ini. Saya sudah tidak kuat lagi, saya sudah lemah, saya sudah tidak sanggup lagi untuk memikul salib ini. Kalau kita mulai dengan keinginan kita, dengan kekuatan kita, kita mulai memotong salib kita lagi menjadi lebih pendek, karena kita berpikir itu akan meringankan beban kita, dan kita akan semakin ringan untuk berjalan. Yang lain terus memikul salibnya dengan setia dan terus berjalan, kita sibuk untuk memotong salib kita. Lalu ketika kita sampai pada sebuah perjuangan, kita tiba pada sebuah tantangan di mana kita harus melewati sebuah tebing yang mungkin begitu dalam. Teman-teman kita yang lain yang tetap setia memikul salib, yang tidak pernah memotong salibnya, bisa menyeberang dengan begitu gampang melewati rintangan yang ada di depan kita. Tetapi kita harus menyesali segala sesuatu yang sudah kita lakukan sebelumnya, karena salib kita sudah menjadi lebih pendek dan kita sudah tidak bisa lagi melewati tantangan yang ada di depan kita. Bapak Ibu saya yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan kita untuk memikul salib kita, jalani dengan setia, pikulah dengan setia. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah berkeluh kesah, jangan pernah menggerutu. Lakukan dengan setia dan tetap berharap kepada Tuhan. Karena di balik setiap tantangan, persoalan, masalah hidup yang kita alami, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Orang yang memikul salibnya dengan setia,
akan berjalan dengan terus-menerus diberikan kekuatan oleh Tuhan dan melewati setiap tantangan demi tantangan di depannya. Tapi orang yang mengeluh, orang yang memotong salibnya, orang yang mengambil jalan pintas dalam menghadapi setiap tantangan dan persoalan, pada ujungnya akan menyesal karena dia akan tertinggal. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah, jangan potong salibmu. Tuhan memberkati kita sekali. Kau setia.